Sok-sok mana jaringan jaringan. Awas jaringan. Dilarang memegang tuh, nggak boleh memegang deh. Dede awas dede, Arkan, jangan dipegang-pegang awas. Itu penetasan ya, oh jadi pas penetas itu kalau langsung ke laut ya ke sini dulu, di rawat dulu ya, kemudian dia inkubasi di sini karena kalau faktor kita alami di sana banyak predator yang ada gangguan belum siap bawah tahu anjing dan manusia juga kan karena kalau tanya anak kenapa penyanyi nggak setiap pandai ada banyak orang-orang makanya tadi juga banyak kan 2,3 kilometer di sini juga panjang pantainya nggak cuma Sebuaya atau jadi kalau diikuti dipindahin terus dirawat jadi kesimpulan seperti itu sampai berapa hari dia di lokasi mana dia melahirkan Jaringan datang sendiri. enggak kalau ini dari lahir di sini enggak kalau yang ada di sini enggak kecuali yang sudut nah itu baru kemarin itu Arkan. jadi rada lumayan tahu lah kan dulu bikin video oh iya bedanya dan kebetulan sekarang lagi begini Adanya di rumah bisa mancing. Encer. Udah mau jadi Cipanon. Akan lihat ini penyu hijau tapi dia alami jadi sejak putih juga udah putih iya itu putih Untuk Ah, ternyata bagus ini penelitian anak mahasiswa Unpad ya Ini anak penyu hijau. iya kalau udah dewasa dia berubah warna iya emang ya karena dari kecil dari titiknya juga kan warna hitam nah kalau itu satu ini Superman aja berubah. ini masih kecil ternyata malah pakai sawi yang bagusnya Itu lebih kecil ya. iya tuh ternyata pas kecilnya malah lebih hitam tapi dari kecil udah kelihatan belum sih jenis penyu penyu hijau kayak gitu kalau sudah cuman memang masih samar aja sih kemarin sempat kita ngelepas juga itu juga dari Jakarta sama penyu sisik ya penyu sisik warnanya dia lebih gelap kalau penyu hijau itu dari kecil dia di sini ada putih-putihnya ini dari di pinggiran ya, itunya. pinggirannya tuh putih-putih nah kalau penyu sisik itu benar-benar dia warna hitam berarti itu ada orang yang standby nungguin penyu bertelur buat langsung pengambilan jadi kita itu telur gitu. sepanjang pantai ini itu ada 2,3 km terus setiap pos itu dijagain ada 6 pos nanti Ada pos pemantau kan ya. ada pos bisa pemantauan. diambil ya sama oknum atau manusia atau predator ya terus baru dipindah ke sini biasanya dapat berapa telur sehari ambil? sekali bertelur itu penyu biasanya 50 sampai ratusan 120 Tapi nggak semua Pasti bertahan semua juga. menetas. kenapa? Nah, Itu itu pasti ya. semua menetas nggak? Udah sih tergantung cuaca juga sih ya. Misalkan dari 70 telur yang diinkubasi paling yang menetas itu hanya 40 bahkan 50 Jadi 2/3-nya atau Ya. 3/4 gitu. bahkan udah menetas juga bertahan hidupnya juga bisa sebelum ya kalau ikan kebetulan dikonservasi ya sebelum Kalau pelepasan ariel bahkan dia pasti. bisa mati dulu Iya, jadi memang enggak makanya dikonservasi itu karena ini ya Dulu waktu masih kecil itu kan di Sukabumi jadi banyak yang jual ke iya kalau ya. zaman kapan ya waktu kecil Salahnya namanya Waktu kecil. Salahnya Nah, sekarang dari itu udah dulu. nggak ada. ya sekarang sudah tidak kita diperbolehkan salahnya ya. kan dari dulu sering diperjualbelikan Iya. padahal kesini-sini kan akhirnya makanya punya yang sekarang tuh mulai dikit tuh yang ada. Karena ya dulu-dulunya penjualannya terlalu besar-besaran Iya, sekarang udah boleh. Telur itu enak ya, telur. Tapi nggak boleh sekarang ya. Itu yang pasar harus beli telur penyu
ya. Pelabuhan Ratu. Pokoknya rasanya masih banyak asin, gurih, enak gitu. Iya. Ini dilepas liarkan kapan ya? Kalau ini kita buat kayaknya nggak bakal lepas liarkan ya, Oh, karena penelitian. untuk penelitian. Jadi memang diberikan perlakuan yang berbeda buat makannya gitu ya. Ternyata malah sawi yang bagus buat mereka ya. Dede di sebelah enak ya. Tapi ini kondisi nanti kalau dia sudah sehat itu bisa kembali utuh lagi apa emang? Enggak, udah cacat seumur hidup. Tapi tetap dilepas liarkan lagi kalau sudah ini. Kita rencananya bakal lepas liarkan lagi karena sejauh ini juga dikasih udang nggak cocok buat dimakan. Oh enggak ini ya, oh benar. Ya ini lagi sakit ya, contoh penyu yang mungkin lagi kurang. Oke, kita lagi ada di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, di mana ini merupakan salah satu tempat pendaratan penyu jenis penyu hijau yang banyak mendarat di sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, tapi ternyata ada satu fakta yang unik ya di sini. Penyu hijau, ini penyu hijau tapi dia albino. Nah, jadi ternyata gen albino itu tidak hanya bisa dialami oleh manusia aja, tapi juga oleh hewan, salah satunya ini penyu. Jadi dia warnanya lebih ke keputih-putihan. Ini contoh penyu hijau yang mengalami albino. Dan albino itu diwariskan memang. Ya, oke, coba kita lihat lagi ke bab yang lalu. Ya, jenis penyu sisik. Jadi sebenarnya ada 7 jenis penyu yang pernah mendarat di Indonesia. Nah, ternyata ini ada jenis penyu yang berbeda, namanya penyu sisik. Sebenarnya masih ada penyu-penyu yang lain, tapi kalau di daerah Pantai Ujung Genteng, dominannya memang sering didarati oleh jenis penyu hijau. Kalau ini penyu yang katanya lagi proses recovery, jadi dia mendarat dalam kondisi sudah cacat ya. Kondisinya mana nih? Penyunya kelihatan ya? Oh itu ya. Nah, jadi kelihatan ya penyu yang memang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, disediain udang di bawah juga nggak makan. Jadi memang ini lagi proses recovery buat penyembuhan. Nanti kalau sudah sembuh bisa dilepas liarkan lagi ke alam bebas. Nah, coba kita lihat ada mahasiswa Universitas Pajajaran yang sedang melakukan penelitian. Nah, ini contoh penyunya. Jadi dicoba dilakukan penelitian penyu yang dikasih makan sawi ya sama udang. Dan dari hasil penelitian itu jadi dibandingkan jenis pakan yang dikasihnya itu berbeda-beda, sawi dan udang. Kemudian dicoba diamati dari laju pertumbuhannya, kira-kira mana yang paling bagus buat pertumbuhan penyu. Dan faktanya ternyata, kita lihat yang ini. Nah, faktanya ternyata yang dikasih makan sawi yang laju pertumbuhannya lebih bagus. Nah, ini salah satu hasil penelitian mahasiswa Universitas ini. Kita bisa lihat ada banyak bab-bab ya di sini. Ternyata mereka harus dipisah-pisahkan karena kalau dalam satu tempat kurang lebih hampir kayak cupang ya, bisa mengalami proses saling makan-memakan satu sama lain, makanya harus dipisah-pisah ke bab. Nah, sekarang kita menuju ke pantai. Jadi dari daerah konservasi penyu bisa menuju ke pantai, tapi ternyata di sini dilarang berenang ya, bukan area yang aman buat. Kalau di sini ombaknya gede ya, jadi nggak boleh buat berenang kalau di sini. Apalagi jam segini. Oke, sekarang kita lagi ada di pantai. Kita lihat di daerah sini banyak pandan laut ya, karena sesuai dengan karakteristik penyu yang banyak mendarat di daerah sini itu penyu hijau. Penyu hijau itu senang berlindung di daerah pandan laut, makanya memang udah sesuai, pantai itu pasti sesuai dengan karakteristik penyu ya. Dan setiap pantai itu punya lokasi pendaratan penyu yang berbeda-beda karena karakteristik pantai juga bisa beda-beda. Contoh di Pangumbahan Sukabumi banyak dengan pandan laut.